sampai ke hadis 337 di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Riwayat dari sahabat yang bernama Abi Barzata. Abi Barzata menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kan yakra'u an-nauma qablaha. Ya, secara khusus Nabi kita tidak menyukai tidur sebelum Isya. Jadi antara maghrib dengan waktu Isya, di waktu itu Nabi tidak menyukai tidur di waktu tersebut. Nah, insya Allah nanti kita bahas waktu-waktu yang tidak baik bagi kita untuk kita gunakan tidur di waktu tersebut. Dan itu selaras dengan ilmu kesehatan. Di dalam ilmu medis juga ada waktu-waktu yang tidak baik kita tidur di waktu tersebut. Ternyata ketika dihubungkan sesuai apa yang sudah dicontohkan dan dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis ini secara khusus menyatakan qabla Isya. Tidur sebelum Isya adalah salah satu waktu yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita gunakan tidur di waktu tersebut. Tidur itu termasuk kebutuhan. Di surat Ar-Rum ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidur itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Coba kita tutup mata, hilang kesadaran sesaat, dan waktunya diatur oleh Allah kepada semua makhluk itu butuh tidur kecuali malaikat. Ada teori mengatakan bahwa hewan-hewan juga ada yang tidak tidur, tapi kalau disurvei mereka tidur juga, cuma durasi waktunya singkat. Di ilmu zoologi dikatakan hewan yang tidak pernah tidur ikan paus misalnya. Tapi kalau disurvei dia juga tidur, hanya sekian menit saja. Kalau tidurnya kelamaan berbahaya bagi dirinya, karena dia akan tenggelam sampai ke dasar lautan. Jadi Allah setting memang. Katak juga begitu. Tidur sambil terbuka mata. Katak. Nah, jadi semua hewan itu yang teori mengatakan tidak tidur, ternyata tidur juga. Manusia juga demikian, butuh kepada tidur. Hanya satu makhluk yang tidak butuh tidur, malaikat. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla lahum. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla lahum wala nauma lahum. Wala nauma lahum. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lahum. Di Aqidatul Awam dijelaskan malaikat tidak punya bapak, tidak punya ibu. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lahum. Malaikat juga tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Malaikat tidak tidur. Jadi tidur itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un." Di surat Ar-Rum ayat 23 termasuk tanda-tanda kebesaran Allah tidurnya kalian di waktu malam dan di waktu siang, bil-laili wan-nahar, dan kalian mencari sebagian dari karunia-Nya Allah
sesungguhnya pada hal tersebut sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mereka mendengar. Ayat ini menegaskan bahwa tidur itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini tentu tidak dimiliki Allah. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Ditegaskan la takhuzuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, meriwayatkan di dalam tafsirnya, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah di dalam kitab Syu'abul Iman, Nabi Musa pernah ditanya, apakah Allah itu tidur? Pertanyaan ini ditanyakan kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ya Rabb, ada yang bertanya, apakah engkau ada waktu tidurnya? Allah Ta'ala tidak menjawab, tapi membuat contoh, membuat perumpamaan. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk mengambil 2 botol yang berisikan air. Wa fir riwayah kidhan wahidah. Dalam satu riwayat 1 gelas. Sudah terlepas dari perbedaan ceritanya, tapi substansinya sama. Ambillah 2 botol tersebut, kata Allah Ta'ala. Kau isikan air di 2 botol. Kemudian ketika sudah terisi 2 botol itu dengan air, kau pegang 2 botol tersebut, jangan sampai jatuh. Sampai kapan? Allah Ta'ala nyatakan, sampai ada perintah dari saya untuk menghentikan kau memegang botol tersebut. Maka mulailah Nabi Musa memegang 2 botol yang berisikan air sampai begadang, sampai tengah malam. Mulai ngantuk Nabi Musa. Jangan sampai ini jatuh botol. Karena saking ngantuknya Nabi Musa, tertidur dalam posisi berdiri. Tidak sengaja 1 botol itu lepas dari tangannya, jatuh pecah. Kemudian tersadar Nabi Musa, Allah Ta'ala kemudian menjawab, wahai Musa, kata Allah Ta'ala, wahai Musa, lau ghafaltu an ibadi lahzatan ya Musa la saqatat as-sama'u 'alal ardi. Wahai Musa, seandainya saya lalai sesaat saja, saya tertidur atau saya mengantuk, maka langit itu akan jatuh menimpa bumi. Nah, itu analogi yang Allah Ta'ala buat. Tertidur sesaat, botol itu lepas dari tangannya. Diumpamakan alam semesta itu, ketika dikatakan Allah itu punya sifat mengantuk dan Allah itu tertidur, maka ini alam sudah hancur sejak lama. Tapi Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. La takhudhuhu sinatu wala naum. Ada seorang nabi namanya Nabi Allah Uzair. Allah pernah tidurkan dia 100 tahun. Diceritakan di dalam Al-Quran, kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً
linnas. Wanzur ila al-'idham kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ini menceritakan seorang nabi namanya Nabi Uzair. Dia lewat di satu perkampungan. Ini perkampungan sudah hancur luluh lanta karena bencana alam. Muncul dalam hati beliau mengatakan, bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Maksudnya hari kebangkitan, semuanya sudah mati, kemudian bagaimana Allah bangkitkan? Ini bukan pengingkaran, tapi Nabi Uzair sedang mencari satu bukti yang bisa diterima oleh akal. Ia beriman dengan hari kebangkitan, tapi caranya seperti apa? Maka dia kaitkan dengan perkampungan yang sudah hancur, sudah mati, kemudian bagaimana Allah mampu menghidupkan kembali perkampungan ini sebagaimana manusia dan makhluk yang sudah mati, kemudian Allah bangkitkan kembali. Langsung Allah menjawab dengan cara apa? Dengan cara mempresentasikan simulasi hari kebangkitan. Diwafatkan beliau, ditidurkan beliau waktu itu juga. Tidur Nabi Uzair, ada kendaraannya diikat, himar diikat, dia bawa makanan, dia duduk sambil makan, dia melihat perkampungan yang hancur, dalam hatinya berbicara, bagaimana sih hari kebangkitan itu? Cara membangkitkan itu seperti apa? Langsung Allah tidurkan dia waktu itu juga. Berapa lama? 100 tahun. Mi'ata am. Setelah 100 tahun Allah mengutus malaikat. Malaikat itu datang, dia bangun dari tidurnya. Beliau bangun dari tidurnya, kemudian malaikat bertanya, "Kam labithta?" Kau tidur di sini sudah berapa lama? Qala labithtu yauman au ba'da yaumin. Dia merasakan hanya sesaat. Dia mengatakan, yauman, mungkin 1 hari saya ketiduran di sini. Atau mungkin setengah hari. Apa kata malaikat? Bal labithta mi'ata am. Bal labithta mi'ata am. Tidak, kau tidur di sini bukan 1 hari, bukan setengah hari. Kau tidur di sini sudah 100 tahun. Fanzur ila ta'amik wa syarabik lam yatasanna. Coba kau perhatikan makananmu, minumanmu masih utuh, masih awet. Ini analoginya dia atau beliau sama dengan makanan tersebut, awet. Walaupun sudah 100 tahun masih awet karena Allah jaga. Hukum normalnya akan hancur. Itu teknisnya tuh ditunjukkan. Kemudian coba kau perhatikan. Nah, ini sekarang buktinya kalau sudah 100 tahun. Lihat kamu punya kendaraan himar. Keledai. Sudah jadi tulang belulang, jadi fosil. Bukan tulang lagi kata ulama ahli tafsir. Itu hewan tersebut sudah menjadi fosil karena 100 tahun. Di situ dia lihat. Berarti benar sudah 100 tahun. Coba kau perhatikan. Nah, kemudian ada yang ketiga. Kau perhatikan itu himar tulangnya sudah tersisa tulang belulang. Diperhatikan oleh Nabi Uzair. Kemudian Allah Ta'ala mulai hidupkan kembali dia. Mulai ada muncul daging. Daging tumbuh di hadapannya. Daging itu tumbuh, kemudian ada darah, kemudian kulit. Setelah itu Allah Ta'ala kembalikan ruhnya hewan tersebut. Dia hidup kembali. Itu hewan teriak, dalam tafsir dikatakan teriak sampai urat lehernya putus karena berpikir sudah terjadi hari kebangkitan. Maka Allah katakan, inilah cara saya membangkitkan seluruh makhluk yang mati, saya hidupkan kembali di hari kebangkitan. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ketika sudah jelas apa yang dia lihat,
tanda kebesaran Allah tersebut, maka dia menyatakan, aku mengetahui sesungguhnya Allah itu mampu melakukan segala sesuatu. Nah, ini Nabi Uzair. Beliau ini diangkat dan diyakini sebagai Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap sebagai Tuhan. 100 tahun tidur. Ada yang lebih lama lagi, Ashabul Kahfi, 300 tahun lebih, 309 tahun. Imam Qatadah mengatakan tidurnya itu 309 tahun itu pendapat orang-orang Bani Israel. Tapi pastinya itu wallahu a'lam. Namun tidurnya itu lama, masuk mukjizat juga. Sehingga dikatakan di dalam firman walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'ah. Mereka menetap di dalam goa tersebut, tidur di dalamnya 300 tahun dan ditambahkan 9 tahun oleh mereka. Jadi 309 tahun. Bangun masih hidup dan merasa tidur sesaat saja. Nah, nanti kita di kuburan juga begitu. Menanti hari kiamat, kalau dia orang baik, tahu-tahu kayak orang tidur bangun sudah terjadi hari kiamat. Tapi orang ahli neraka, Allah lamakan waktunya. Kemudian waktu yang lama itu diisi dengan siksaan dan azab. Nah, Ashabul Kahfi bangun 309 tahun. Kalau kita perhatikan secara kaidah bahasa Arab, itu salasami'atin, itu harusnya salasami'ati sanatin. Kalau bahasa Arab yang fasih seperti itu. Tapi di sini Allah Ta'ala nyatakan salasami'ati sinina. Yang betul sanatin. Kenapa tidak sanatin tapi sinina? Ternyata konteksnya ini berkaitan dengan asbabun nuzul. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka berkeyakinan Ashabul Kahfi tidur di dalam goa 300 tahun. 309 tahun. Kemudian turunlah ayat yang mengabarkan pernyataan mereka. Wala bithu fi kahfihim salasami'atin sinina. Ternyata ayat yang turun hanya sampai di salasami'atin saja. Wala bithu fi kahfihim salasami'atin. Sampai situ saja. Mereka menetap di dalam goa, tidur di dalam goa selama 300. Jadi ayat ini turun sampai di situ. Selama 300. Faqalu. Orang-orang yang hadir ketika Nabi diwahyukan ayat tersebut, yaitu surat Al-Kahf, sampai 300, faqalu, mereka bertanya, 300 apa ini? Ayaman au ashhuran au sinina. Apakah 300 hari mereka tertidur, ataukah berbulan-bulan, 300 bulan mereka tertidur, ataukah 300 tahun? Kemudian Allah lanjutkan wahyu tersebut. Fa'anzalallah sinina. Bukan 300 hari, bukan 300 bulan, tapi 300 tahun. Sinina. 300 tahun. Wazdadu tis'a. Kemudian ditambah 9. 300 tahun tertidur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Rasul ketika tidur itu berbeda dengan tidurnya orang-orang biasa seperti kita. Tidurnya beliau terjaga. Syekh Yusuf Al-Lahji dalam kitab Muntahasul mengatakan, bahkan tidurnya Nabi itu hati dan pikirannya dalam keadaan zikir kepada Allah. Tidak pernah lost kontak dengan Allah, terputus.
Sehingga Nabi dalam satu hari pernah bangun sholat, diperhatikan oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah. Pemahaman ilmu telah sampai kepada Sayyidah Aisyah, orang yang tidur kemudian bangun dari tidurnya batal wudu. Kalau mau sholat harus wudu terlebih dahulu. Beliau memperhatikan Nabi Muhammad SAW tidur, kemudian bangun dari tidur langsung sholat tanpa berwudu. Selesai Nabi sholat, ditanyakan hal ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, kau bangun tidur langsung sholat, maknanya tidak wudu. Padahal pemahaman beliau, tidur membatalkan wudu. Apa kata Nabi? Inna ainai tanamani wala yanamu qalbi. Kedua mata saya tidur, tapi hati saya tidak pernah tidur, kata Rasulullah SAW. Itu kelasnya Nabi Muhammad. Para nabi yang lain juga sama persis seperti itu. Mereka tidak pernah lalai sesaat pun dengan mengingat Allah, walaupun dalam keadaan tidur. Semua para nabi begitu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya orang alim, kalau kelasnya para nabi terlalu tinggi. Ini orang alim. Memang riwayat ini dinyatakan oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Beliau mentakhrij kitab Ihya'nya Imam Ghazali berjudul Minhajul Qasidin. Al-Iraqi juga mentakhrij berjudul Hamlul Asfar. Yang kedua ulama ini sedikit berbeda pendapat dengan status hadis tidurnya orang alim itu ibadah dan nafasnya adalah tasbih. Naumul alim ibadatun wa nafasuhu tasbihun. Itu di dalam kitab Ihya. Ibnu Zawzi mengatakan ini riwayat bermasalah. Al-Iraqi hampir sama persis. Namun Imam Ghazali punya penilaian tersendiri. Itu status hadisnya. Namun ini hadis punya cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam satu riwayat. Dahulu ada orang soleh, orang alim tidur di satu masjid. Kemudian yang lainnya sibuk ibadah, mungkin ibadah sholat sunnah. Yang orang alimnya tidur. Kemudian syaitan yang menggoda orang-orang yang lagi sholat, tidak berani masuk ke masjid. Tidak berani masuk ke masjid. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mulaqin yang lahir tahun 723, wafat 804 Hijriah, di dalam kitab At-Tawdih, syarah daripada Sahih Al-Bukhari. Guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau riwayatkan, syaitan di luar tidak bisa masuk ke masjid. Kemudian ditanyakan kepada syaitan, ada orang dibuka hijab, dia melihat itu syaitan di luar masjid. Dia tanya, kenapa kau tidak masuk? Kau tunggu di luar. Dia mengatakan, itu gara-gara orang yang lagi tidur. Maka ditanya kembali, bukan orang yang sedang ibadah yang menghalangi dirimu masuk. Bukan, yang lagi tidur itu yang menghalangi saya masuk. Kok bisa begitu? Ya karena yang tidur ini dia orang berilmu. Dia tahu hukumnya, hukum yang benar, sholat seperti apa, wudu seperti apa, dan seterusnya. Adapun yang lagi sholat, mereka sholat tanpa ilmu, ibadah tanpa ilmu. Makanya saya mudah menggoda mereka. Nah ini orang yang berilmu, nafasnya dia itu membakar saya kalau saya masuk. Nafasnya membakar saya. Sesuai riwayat, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang yang faham dengan agamanya, ilmu agamanya, dengan hukum-hukum agamanya, satu orang itu dia paham, itu lebih sulit bagi syaitan menggodanya dibanding 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Nah disinilah keluar satu pernyataan
naumul alim afdal min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih afdal dari ibadahnya orang jahil. Cuma bukan berarti ini kita gunakan untuk menggugurkan kewajiban. Saya gak berilmu, makanya saya gak usah sholat. Bukan maksudnya di situ. Itu kewajiban. Tapi di sini riwayat menunjukkan motivasi bagi kita agar terus belajar. Jangan pernah puas dengan ilmu, terutama ilmu agama. Itu ada wasiat mengatakan dalam salah satu kutipan ucapan ulama, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah kalian setiap hari ada tambahan satu ilmu. Setiap hari minimal ada tambahan satu ilmu. Berenanglah kalian di lautan ilmu, kata ulama dalam syairnya. Tapi ilmu yang mana kita prioritaskan, kita dahulukan, kita harus pandai memilih. Karena kalau mau mengambil semua ilmu, umur tidak cukup. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi SAW, ini riwayat dikutip oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi dalam kitab Sifatus Sofwa. Beliau mengatakan, al-ilmu kathirun wal umru qasir. Ilmu banyak, umur pendek. Fakhus minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dini. Maka ambillah ilmu yang paling kalian butuhkan, terutama dalam perkara agama kalian. Nah, ini dipilih ilmu-ilmu yang paling kita butuhkan untuk kemaslahatan dunia kita maupun akhirat kita. Ada juga kejadian yang hampir mirip Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pernah lewat di satu perkampungan. Di situ banyak orang ibadah. Tapi Nabi Isa melihat salah satu orang tidur santai di situ, tidur dengan nyenyak, tidak ikut ibadah. Dibangunkan oleh Nabi Isa, "Ya fulan, kenapa kau tidak ikut ibadah dengan yang lain itu, orang-orang yang lain itu?" Dia mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, "Saya sudah melakukan satu amalan ibadah yang lebih afdol dari yang mereka lakukan." Apa itu? Kata Nabi Isa, yaitu di hati saya ini sudah luntur kecintaan terhadap dunia. Itu yang mereka yang lagi ibadah, di dalam ibadahnya masih memikirkan uang, masih memikirkan pekerjaan. Tidak hadir Tuhan di situ. Fisik mereka lagi ibadah, tapi pikiran mereka tidak menuju kepada Allah, menuju kepada kerjaannya, menuju kepada uang, menuju kepada kesibukannya, kosong dengan hadirnya Allah. Tapi kalau orang yang sudah zuhud, itu dunia diperintahkan kerja, capek badannya, capek fisiknya, tapi hatinya itu tenang. Karena hatinya itu hanya terfokus kepada Allah. Hanya terfokus kepada Allah. Anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kau tujuanku dan ridhomulah adalah cita-citaku untuk aku raih. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kalau begitu lanjut tidur saja. Kamu lanjut tidur. Ini juga cerita bukan berarti tidak ibadah, bukan. Dia tetap akan ibadah juga, ibadah wajib. Tapi kita harus belajar juga dengan sifat zuhud, termasuk su'ul adab. Kita mengakui kita semua nih, termasuk saya, kadang-kadang kita secara tidak sengaja sudah berlaku kurang adab kepada Allah. Di dalam sholat kita masih memikirkan selain Allah. Kita masih memikirkan kita punya pekerjaan, masih memikirkan ilmu, masih memikirkan hayalan-hayalan yang duniawi semuanya. Nah, untuk kalangan-kalangan para nabi itu satu perbuatan su'ul adab kepada Allah. Nah, Sayyidina Ali memaklumi hal itu. Kita lemah, sehingga beliau mengatakan paling minimal kalian khusyuk itu tidak perlu dari awal sholat sampai akhir. Paling tidak di dalam sholat itu ada satu waktu sekian menit kalian khusyuk.
Imam Ghazali mengatakan minimal 4 tempat kalian khusyuk. Sayyidina Ali mengisyaratkan kalian khusyuk paling minimal sebelum salam, di akhir salam itu khusyuk sudah. Kalau memang tidak mampu, karena khusyuk dari awal sampai akhir itu satu pekerjaan yang sangat sulit. Sangat sulit. Nah, sehingga inilah yang dikatakan ketika seseorang punya sifat zuhud, maka ketika sholat punya pengaruh. Punya pengaruh dengan apa? Khusyuk. Karena sudah tidak ada kesibukan lain di pikirannya. Gak ada di pikiran, di hatinya kesibukan-kesibukan itu. Yang ada ketika sholat dia fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menghadirkan perasaan bahwa dia sedang menghadap Sang Maharaja. Al-Imam Ali Zainal Abidin ketika wudu mau sholat wajahnya pucat. Ditanya, kenapa wajah engkau pucat tiap kali wudu? Kata beliau, sebentar lagi saya menghadap Sang Maharaja. Jadi khusyuknya itu belum masuk sholat, masih wudu sudah khusyuk. Sudah menghadirkan bahwa sebentar lagi mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu namanya riyadhah. Perlu yang namanya latihan, tazkiyah. Gitu. Makanya dikatakan izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Fil hadis, zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah cinta kepadamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahullah ma bainahu wa baina khalqih. Siapa orang yang hubungannya baik dengan Allah, dia memperbaiki hubungannya dengan baik di antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki dan memperbagus hubungannya dengan makhluk. Wa man aslah amra akhiratihi aslahullahu amra dunyahu. Dan siapa orang yang memperbagus urusan akhiratnya, maka Allah akan memperbagus urusan dunianya. Itu pernyataan seorang sufi bernama Zunun al-Misri. Ada riwayat mengatakan ucapan beliau, Zunun al-Misri. Jadi begitulah tidurnya para nabi, tidurnya orang-orang soleh seperti itu. Pakai adab, sebelum tidur wudu misalnya. Imam Ghazali mengatakan kalau kita tidur dalam keadaan suci, maka ruh kita itu dihitung sedang sholat kepada Allah sampai bangun tidur. Jadi selama kita tidur, kutiba lahu musalliyan hatta yastaiqadha, dicatat sedang sholat sampai bangun tidur baru selesai. Kalau tidurnya pakai wudu. Tapi kan tidur membatalkan wudu, ngapain harus wudu? Lah ini wudunya bukan buat sholat, wudunya buat tidur. Beda kalau wudu buat sholat. Di dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan, man bata, siapa yang tidur ala taharatin, dalam keadaan suci, berwudu, bata wa ma'ahul malaikah, maka dia sedang tidur bersama malaikat. Maknanya apa? Malaikat hadir di situ. Yastaghfiruna lahu, senantiasa selama dia tidur malaikat istighfar kepadanya. Kalau tidur dalam keadaan berwudu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu dinyatakan ketika bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kita cerita tentang tidur ya, tidurnya orang soleh. Bertamu ke rumah Imam Ahmad. Putrinya Imam Ahmad penasaran, karena Imam Ahmad selalu zakara ismahu, selalu menyebut-nyebut nama gurunya Imam Syafi'i. Sehingga putrinya penasaran bagaimana sih sosok daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Datang bertamu ke rumah Imam Ahmad, disambut, dihidangkan makanan. Putrinya Imam Ahmad memperhatikan dari balik tabir, dari balik tirai. Imam Syafi'i makannya banyak, tambah terus, makan tambah. Pendidikan para ulama itu harus sedikit makan, qillatut ta'am. Tapi kok ini imam besar
makannya banyak. Itu kata putrinya Imam Ahmad. Kemudian malam harinya diperhatikan lagi Imam Syafi'i tidur berbaring. Sedangkan ayah beliau Imam Ahmad lagi sholat malam. Bagaimana ini guru ayah saya? Dikatakan orangnya luar biasa. Tengah malam gak sholat, tidur. Ayah saya sholat. Tiba waktu azan subuh, sudah dekat azan subuh, bangun. Tanpa wudu langsung sholat. Ini lagi bangun tidur tidak pakai wudu langsung sholat. Maka putrinya Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, itu Imam Syafi'i yang kau elu-elukan, kau muliakan, kau agungkan, saya lihat dia punya amalan itu bertentangan dengan para ulama, bertentangan dengan orang-orang kibar, ar-rijal. Datang ke rumah, makannya banyak. Sedangkan pendidikan dari para ulama, dari para aulia, qillatut ta'am, sedikit makan. Kemudian di malam hari, tradisinya para ulama dan para aulia tengah malam sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail. Saya lihat dia sedang tidur. Yang lebih fatal lagi, bangun dari tidur tanpa wudu langsung sholat. Itu saya lihat. Imam Ahmad paham betul siapa Al-Imam Syafi'i. Pasti ada alasan yang bisa menjelaskan itu. Maka kata Imam Ahmad, baik, kamu dengar nanti jawabannya beliau atas pertanyaan kamu. Maka ketika itu ditanyakan langsung kepada Imam Syafi'i, putrinya di balik tirai mendengar itu, obrolan tersebut dan pertanyaan tersebut. Imam Ahmad bertanya, wahai Imam, wahai guruku, saya mau bertanya aktivitasmu satu hari di rumah saya. Ini waktu kau datang, apa alasanmu ketika engkau makan begitu banyak kau makan? Apa alasannya wahai guru? Kata Imam Syafi'i, karena ada hadis Nabi. Sebenarnya kita itu diajarkan makan sedikit, mana sedikit secukupnya, kenyang, selesai udah. Tidak berlebihan. Tapi karena ini yang saya lakukan berdasarkan hadis Nabi mengatakan ta'amus sakhi dawa wa ta'amul bakhil da. Makanan orang dermawan obat dan makanan orang kikir adalah penyakit. Saya yakin kau ini adalah seorang yang sangat dermawan. Makanya saya banyak makan dari makanan yang kau hidangkan agar menjadi obat bagi diri saya. Terus pertanyaan kedua, semalam apa yang kau lakukan? Apakah ada qiyamul lail, ada salat tahajud? Kata Imam Syafi'i, tidak. Saya lakukan hal yang lebih afdal dari salat tahajud dan qiyamul lail. Apa maksudnya? Wahai guru, saya semalam berbaring itu tidak tidur, tapi saya sedang memecahkan hukum-hukum agama Islam yang belum ditemukan. Alhamdulillah sudah puluhan hukum agama Islam sudah saya pecahkan tadi malam. Puluhan. Ada riwayat 40 masalah. Jadi tidur sambil berpikir dalil ini, kan semuanya sudah ada di memori kepala beliau. Al-Qur'annya, hadisnya, kemudian uslubnya, kawaidnya, istinbatnya, semuanya sudah lengkap. Jadi tidurnya berpikir, menemukan hukum-hukum yang tidak ada pada waktu itu. Beristihad. Kemudian kau sholat, katanya tanpa wudu. Ya karena saya tidak tidur, tidak batal wudu. Saya langsung sholat dalam keadaan masih suci, karena saya tidak tidur, hanya berbaring. Maka Imam Ahmad mengatakan kepada putrinya, wahai putriku, kau sudah dengar jawaban guruku. Apa yang dia lakukan lebih afdal dari apa yang aku lakukan tadi malam. Itu tidurnya Imam Syafi'i. Jadi tidur itu ulama fikih membagi, ada yang membatalkan wudu, ada yang tidak membatalkan wudu. Ada tidur disebut naumun khafif, tidur yang ringan. Kita berbaring tapi masih sadar. Orang ngobrol di sebelah masih kita dengar. Iya kan?
Tidak masuk ke alam, hilang kesadaran, masih sadar, cuma mata saja tertutup. Itu tidak batal wudu. Ada tidur yang disebut naumun wasitun, pertengahan, tidur yang pertengahan, tidak batal wudu juga. Setengah sadar, mata sudah tertutup, kesadaran sudah separuh hilang. Tapi ketika ada suara-suara yang terjadi di sampingnya, masih bisa dengar. Ada orang berbicara, istrinya atau anaknya, dia masih bisa tahu tuh, itu anak saya. Walaupun sudah sulit membuka mata. Para fuqaha mengatakan tidur semacam ini belum batal wudu. Kapan batal wudu? Ketika dia tidur hilang semuanya. Suara di samping sudah tidak tahu suaranya siapa, bahkan tidak dengar tuh suara. Kemudian hal-hal yang ada di samping suara dan kesadarannya sudah hilang. Tandanya apa? Tandanya pertama mimpi. Nah, tanda mimpi itu tanda tidurnya sudah thaqil, namanya naumun thaqil. Tidurnya sudah berat, itu sudah batal wudu. Pasti mimpi itu. Ya. Kalau kiai kami tambahkan juga tuh. Ngiler. Kalau sudah ngiler, itu pasti tidurnya tidur berat itu. Naumun thaqil itu. Ditambahkan lagi oleh kiai sudah menggorok kalau orang sini bilang. Nah, itu pasti sudah thaqil tuh. Itu alamat bahwa wudunya sudah batal. Nah, ini perkara-perkara berkaitan dengan masalah tidur. Ada hal menarik. Kita ini sunnah tidurnya berapa lama sih? Dalam Islam diatur. Imam Ghazali yang lain 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, juga membahas dalam kitab Bidayatul Hidayah di situ. Kurang lebih beliau katakan 6 sampai 8 jam satu hari. Itu tidurnya orang mukmin tuh. 6 sampai 8 jam, bukan 10 15 jam. Dan tidurnya itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, tidur itu saudara dengan mati. An-naum akhul mauti. Tidur saudara kandungnya kematian. Kalau Allah Ta'ala bisa membuat kita tidur, kemudian pada waktu bangun Allah bangunkan kita, itu semua kan Allah yang izinkan. Bisa juga orang Allah tidurkan, kemudian tidak dibangunkan lagi, meninggal dunia. Bagi Allah itu sama, membangunkan orang yang sudah mati kemudian bangkit di hari kiamat, dengan Allah menidurkan orang dan membangunkan dia ketika waktu bangun tidur. Itu bagi Allah sama. Gak ada kata berat, yang berat ini, yang ringan ini, gak. Bagi Allah ukurannya sama. Oleh sebab itu di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba perhatikan doa bangun tidur. Itu riwayat sahih, riwayat Imam Bukhari. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Padahal konteksnya ini tidur. Makanya para muhadditsun ketika menerjemahkan makna hadis tersebut, mereka katakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami tidur. Setelah kami tidur, Allah bangkitkan kami kembali. Dan kepadanya kami akan dibangkitkan, kami akan dikembalikan. Jadi hari kiamat, hari kebangkitan, Allah bangkitkan kita kembali hidup. Itu sama mudahnya bagi Allah ketika Allah Ta'ala menidurkan kita dan membangkitkan kita dari tidur. Itu sama, gak ada bedanya. Makanya simulasi hari kebangkitan Nabi Uzair tadi kan Allah berikan simulasinya apa? Tidurkan dia. Beliau sudah tertidur, kemudian Allah bangkitkan dari tidur. Ya begitulah keadaan hari kebangkitan. Mereka rasanya bagaikan tidur, kemudian Allah bangkitkan. Itu. Jadi Imam Suyuti, Imam Al-Ghazali mengatakan tidurnya orang beriman 6 jam sampai 8 jam. Dan pakai tidur siang. Menggunakan
tidur siang. Nah, tujuan tidur siang namanya qailulah. Namanya qailulah. Itu tidurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidur siang sesaat, ya? Bukan sampai asar. Tidurnya sebentar. Tujuannya satu sebenarnya, tujuan utamanya apa? Agar kuat bangun malam. Tapi tidur siang, sholat malam gak pernah, itu tidur siangnya gak nilai pahala. Tidur siangnya tujuan utamanya biar bangun malamnya itu kuat. Namanya apa? Qailulah. Imam Ghazali mengatakan al-qailulatu bilal qiyami bil laili kas-sahuri bilas siyami bin nahar. Orang tidur siang tapi tidak sholat malam bagaikan orang yang sahur tapi tidak puasa di siang hari. Ya sama, mirip-mirip. Sahur ya, tapi besok gak puasa. Tidur siang tapi malam gak ibadah. Sama kata Imam Ghazali rahimahullah. Nah, Imam Suyuti mengatakan ada beberapa sebutan nama tidur disebutkan oleh Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Yang pertama nama tidurnya itu Ailulah. Ailulah ini hiya al-faqr. Dia mewariskan kefakiran. Tidur Ailulah. Kapan waktunya? An-naumu fi awwali nahar. Dia tidurnya di awal pagi, di awal siang. Habis sholat subuh langsung tidur misalnya. Pakai jeda waktu sebentar untuk baca zikir atau apa doa. Itu waktu itu kalau kita tidur mewariskan kefakiran menurut Imam Suyuti. Walaupun ini bisa kita jelaskan juga tidak semuanya tidur habis subuh itu mewariskan kefakiran. Ada orang yang hidupkan malam dengan ibadah, kemudian habis sholat subuh dia tidur. Nah, ini kondisinya berbeda tentunya. Ini yang dimaksud dari malam tidak buat ibadah, kemudian subuh, selesai subuh tidur. Disebut dengan ailulah. Naik lagi waktu namanya inda duha. Tidur di waktu duha. Itu dikatakan dengan sebutan failulah. Namanya failulah. Nah, ini mewariskan apa? Al-futur. Mudah capek. Staminanya menjadi menurun. Daya tahan tubuhnya menurun karena tidur di waktu duha. Naik lagi. Nah, ini yang sunnah nih. Yaitu hina zawal. Ketika matahari mulai zawal, tergelincir. Sudah mulai apa? Masuk mendekati waktu zuhur. Itu namanya qailulah. Al-qailulah. Jadi habis sholat duha tidur sebentar, tapi harus hati-hati jaga-jaga tuh. Jangan sampai bablas. Dia qailulah itu diambil dari makna sedikit dan sesaat. Kalau kita mau tidur sunnah itu qailulah. Habis sholat duha, matahari sudah zawal. Zawal itu sudah mau tergelincir ke barat, posisi tengah. Sudah mau tergelincir ke barat. Sudah dekat-dekat waktu zuhur tuh. Itu namanya qailulah, tidur. Kemudian ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari habis sholat zuhur, justru waktu itu disebut sebagai waktu hailulah. Hailulah itu ayyahilu bainahu wa bainas shalah. Tidur yang seperti itu menghalangi dia masuk kepada sholat asar. Berapa banyak orang yang bablas sholat asar karena tidur siang jam-jam seperti itu. Saya tidak memaksakan kaidah ini ya. Ini pendapatnya Imam Suyuti. Kita kondisikan masing-masing. Tapi ini kita lihat bagaimana ulama punya perhatian dan agama kita punya perhatian kepada umatnya sampai dalam masalah tidur mereka bahas hailulah. Yang paling bahaya namanya gailulah. Gailulah. An-naum fi akhirin nahar, yaitu tidurnya setelah asar. Itu menyebabkan apa? Dikatakan situ lemah akal. Akal menjadi lemah. Namanya gailulah.
Kalau qailula ziyadatun fil aql. Orang yang tidur siang sesuai dengan cara Nabi Muhammad SAW pada jam tersebut, az-ziyadah fil aql, dia menambah kecerdasan akal. Nah, nanti pertemuan berikut kita bahas waktu-waktu yang dimana dilarang kita tidur. Di sini larangnya hukumnya adalah makruh, tidak baik. Mayoritas mengatakan hukumnya makruh, tidak baik.